Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Azim Munawar dengan NIM 12420300093. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Nahwu Mutaqaddim yang diampu oleh Bapak Dr. Endang Munawar, MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas uslub at-ta'ajjub. At-ta'ajjub. At-ta'ajjub artinya kagum. Kagum adalah keheranan kita terhadap sesuatu yang tidak tahu sebabnya. Apabila ada sebabnya, maka bukan dinamakan ta'ajjub. Uslubut ta'ajjub, uslubun yustamalu li ta'biri an dahsyati aw istidami fi sifatin fi syai'in ma. Uslub ta'ajjub adalah uslub yang digunakan untuk memberi berita tentang suatu kedahsyatan pengagungan sifat sesuatu. Nah, teman-teman, yang ada pada PPT adalah salah satu contoh uslub ta'ajjub, yaitu ma'alaba ma'an nili, yang artinya betapa manis atau sejuknya air sungai Nil. Nah, kemudian masuk ke pembahasan sighah ta'ajjub. Ta'ajjub mempunyai dua sighah. Yang pertama, ma'af'alahu, dan yang kedua, af'il bihi. Adapun syarat-syarat fi'il yang boleh digunakan dalam uslub ta'ajjub adalah sebagai berikut. Syarat yang pertama, tsulasian, artinya harus berasal dari fi'il tsulasi atau fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli. Nah, pada PPT sudah ada contoh-contoh fi'il tsulasi, yaitu jamula, azuma, azuba, sodako, kaburo, dan kathuro. Syarat yang kedua, taman, ghairu naqisin mistukana wa akhwatiha. Artinya, harus fi'il yang sempurna, bukan fi'il naqis, seperti kana, asbaha, amsa, yang membutuhkan khobar. Dan fi'il naqis juga tidak menunjukkan sifat secara utuh. Syarat yang ketiga, laisal wasfu minhu ala wazni af'ala alladhi mu'annatsuhu fa'la'u. Artinya, bukan sifat yang berwazan af'ala yang mu'annasnya fa'la'u. Contohnya seperti ahmaru, mu'annasnya hamra'u. Nah, maka tidak boleh dibentuk ma'ahmarahu. Kenapa? Karena sifat warna pada pola ini sifatnya lazim dan tidak menunjukkan tindakan fi'il. Kemudian syarat yang keempat adalah musbatan ay ghairu manfi. Artinya, fi'ilnya harus dalam bentuk aktif, bukan dalam bentuk negatif. Dan yang kelima, mabniyan lil maklum. Artinya, fi'ilnya harus dalam bentuk positif, bukan dalam bentuk pasif. Dan yang terakhir, mutasorifan ayyati minhu madin wa mudhari'un wa amrun. Artinya, fi'ilnya harus fi'il mutasorif, yaitu memiliki bentuk madi, mudhari, dan amar. Bukan dari fi'il jamid, yaitu fi'il yang tidak berubah. Contohnya seperti nikma, bisa, dan laisa. Yang tidak memiliki fi'il mudhari sehingga tidak bisa dipakai dalam uslub ta'ajjub. Kemudian, contoh uslub ta'ajjub dari sighah ma'af'alahu. Nah, pada PPT sudah ada, yaitu ma'ajmala as-sama'a. Artinya betapa indahnya langit. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit i'rabnya. Ma ismun nakirah bimakna syai'in 'azimin. Isim nakirah dengan makna sesuatu yang agung. Mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Mabni atas sukun pada posisi rafa mubtada. Ajmala fi'il madhi wal fa'ilu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu huwa. Fi'il madhi dan fa'ilnya dhamir mustatir wujuban taqdiruhu huwa. Wal jumlatu minal fi'il wal fa'il khobar ma. Kalimat fi'il dan fa'il khobar ma. Kemudian as-sama'a maf'ulun bih mansubun bil fathah. Maf'ul bih mansub dengan fathah. Kemudian contoh dari sighah af'il bih yaitu ajmil bisama'i, artinya alangkah indahnya langit itu. Ajmil fi'lun madhi ja'a ala suratil amri. Fi'il madhi
dalam bentuk amar. Mabniun al fathil muqaddar. Mabni atas fathah yang tersirat. Bisama'i. Al-ba'u harfu jarrin zaidun. As-sama'u fa'ilun marfu'un bidhammatil muqaddarah 'alal hamzah. Fa'il marfu' dengan dhammah yang tersirat pada hamzah. Kemudian usul ta'ajub juga bisa dari selain fi'il sulasi. Terus dari fi'il naqis, bisa juga dari sifat berada pada wazan af'ala yang muannasnya fa'la'u. Kemudian bisa juga dari fi'ilnya yang bersifat menafikan atau dari fi'il mabni majhul. Tetapi memiliki ketentuan. Kita harus memperantarai ta'ajub dengan asyadda atau asydid bihi atau semacamnya. Dan lalu kita datangkan masdar fi'il tersebut, baik masdar sharih ataupun masdar muawwal. Oke, baik, saya ingatkan, tidak semua kata bisa langsung dipakai dalam pola ta'ajub. Jika fi'il atau sifat tidak memenuhi syarat, maka harus ada penggantinya. Contohnya, yang pertama, fi'il naqis, yaitu kana. Kana tidak bisa langsung dipakai dalam pola ta'ajub. Maka ganti dengan masdarnya yaitu kauna. Contohnya, ma as'aba kaunad dawa'i murran. Artinya, betapa sulitnya kenyataan bahwa obat itu pahit. Yang kedua, bukan fi'il sulasi. Contohnya, intasoro. Karena tidak memenuhi syarat, maka diganti dengan an plus fi'il. An plus fi'il mudhari. Contohnya seperti ma arwa'a anyan tasyiral jaishu. Artinya, betapa hebatnya tentara itu. Betapa hebatnya ketika tentara itu menang. Dan yang terakhir, yang ketiga, sifat pada pola af'ala yang muannasnya fa'la'u. Contohnya, aswadu. Aswadu yang muannasnya sauda'u. Nah, pada contoh ini, at-ta'ajub harus diperantarai dengan kata asyadda dan didatangkan masdarnya baik masdar sharih atau masdar muawwal. Contohnya seperti ma asyadda sawadal laili. Artinya betapa pekatnya hitamnya malam. Nah, ini adalah contoh-contoh dari uslub ta'ajub dari fi'il yang bersifat menafikan dan dari fi'il majhul. Contoh yang pertama, ma'adurru alla yusaddiqal alamilu, yang artinya betapa berbahayanya bahwa seseorang pekerja tidak mempercayai sesuatu. Kenapa alla yusaddiqo? Karena fi'ilnya negatif, yaitu la yusaddiqo, la yusaddiqu. Karena fi'il negatif tidak bisa langsung dipakai dalam pola ta'ajub, maka aturannya jika fi'ilnya negatif menggunakan kata la plus an dan plus fi'il mudhari. Maka jadi alla yusaddiqo. Kemudian contoh yang kedua yaitu ma ajmala an yuqalal haqqu, yang artinya betapa indahnya ketika kebenaran itu dikatakan. Kenapa an yuqala? Karena di sini memakai fi'il majhul yaitu yuqalu. Karena fi'il majhul tidak memenuhi syarat dalam pola ta'ajub, maka harus menggunakan an plus fi'il majhul mudhari, yaitu an yuqala. Terakhir, malhudhah.
Itu catatan. Ta'ajub juga memiliki bentuk lain yang tidak bersifat kiasi atau tidak mengikuti kaidah baku. Contohnya di Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu darroh. Betapa hebatnya dia. Ya lahu min batolin. Sungguh dia itu pahlawan. Nah, ketiga contoh ini, meskipun tidak mengikuti kaidah baku, tapi memiliki makna ta'ajub. Mungkin dicukupkan sampai sini saja penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.